Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman para penonton channel saya semuanya sehat-sehat semua, diberikan banyak rezeki juga, supaya kita tetap bisa terus semangat cari uang, mencari rezeki, dan juga memodifikasi Yamaha Mio kita. Nah, sekarang saya mau unboxing blok dan head dari BRT. Jadi saya pesan head dan blok dari BRT, dan ini barangnya udah datang. Jadi untuk episode yang sekarang khusus untuk unboxingnya aja, sambil kita review dikit-dikit lah ya, kira-kira begitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Ini kirimannya dari BRT langsung, jadi saya pesan langsung, saya kontak ke BRT-nya. BRT sendiri ada channelnya, ada channel YouTube, kemudian ada dari Tokopedia juga ada. Tapi kalau saran saya lebih baik, lebih enak untuk kontak langsung. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Di situ ada nomor teleponnya segala macam. Ini saya bukan iklan sama sekali karena saya tidak disupport sama BRT. Jadi disclaimer untuk teman-teman dan juga untuk mungkin ada kru BRT yang menonton, bahwa blok mesin dan head ini saya tidak disupport oleh BRT sama sekali. Jadi pembahasan saya, review saya, dan unboxing ini murni berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya amati. Jadi saya tidak akan melebih-lebihkan. Kalau memang bagus saya akan bilang bagus, kalau ada kekurangan mungkin saya akan bilang juga. Ya, kita mulai ya unboxingnya. Ini belum saya buka sama sekali. Ternyata tebal sekali ininya, banyak banget. Oke, akan bahas satu persatu apa aja sih yang kita terima. Mohon maaf nih kalau goyang karena saya pakai tripod murah ya, karena saya lebih ke arah untuk review, jadi ya pakai alat yang seadanya, pakai handphone juga ya. Jadi dari paketannya, oke, kita dapat bungkus lakban, mungkin ini untuk ganjel, ini juga nih bungkus lakban. Ini blok ya, oh sorry, ini headnya ya, head. Kita buka aja ya headnya. Sekali lagi saya akan membahas ini secara objektif sekali. Jadi saya kemarin tuh pesan blok dan head supaya teman-teman juga barangkali pengen pakai BRT atau mau pakai apa, TDR atau mau pakai apa, silakan aja. Tapi untuk di video ini saya mau pakai yang dari BRT. Oke. Ini jadi kelebihan dari head ini, jadi ini memang saya pesan khusus, adalah kita bisa merequest untuk kompresi. Jadi kalau kompresi standarnya Mio itu adalah 8,8/1, yang artinya kita masih bisa menggunakan premium atau pertalite. Nah, di sini saya minta dibuatkan kompresi adalah 10,5/1. Jadi otomatis harus pakai pertamax. Jadi salah satu kelebihannya itu kita bisa request dari sisi kompresi. Ini saya udah, saat saya pesan, saya juga pesan menggunakan klep dari BRT. Ini bentuk klepnya lebih besar ya,
cuman saya belum ukur karena baru unboxing juga. Kemudian saya pesan untuk Albronz untuk seatingnya, saya copot dulu. Jadi untuk seating clamp-nya itu saya pakai Albronz, kelihatannya, mudah-mudahan kelihatan. Dan juga sudah di untuk in dan outnya pakai Albronz juga. Kemudian juga istilahnya dia di-tune ya dengan model BRT, kalau kelihatan di sini dengan CNC. Jadi saya mau penasaran juga nih, apa sih kelebihan model yang seperti ini yang tidak halus. Kemudian kalau kita lihat juga, nah ini rupanya jalur intake-nya juga dibenahi oleh BRT. Nggak tahu nih, kayaknya untuk intake saya harus ngebor lagi ya untuk menyesuaikan dengan intake-nya. Jadi ini masih belum ada lubang untuk intake. Berarti kelebihan pertama adalah kita bisa request kebutuhan kita. Sedangkan yang kelebihan kedua adalah dia menggunakan barang yang originalnya dari Yamaha nih, kalau saya lihat. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Tapi kekurangannya pun ada kalau kita lihat dari sini. Pertama, ini belum ada tempat untuk meletakkan baut intake, jadi kita harus membuat lagi intake-nya. Ini kekurangannya dari headnya yang pertama. Yang kedua adalah las-lasannya tidak dirapikan secara proper. Jadi kayak gini kita harus istilahnya ngerapiin lagi nih. Sorry ya BRT, kayaknya Anda harus meningkatkan kualitas pekerjaan Anda, karena menurut saya ini nggak rapi. Ini koreksi untuk tim BRT, saya nggak mau menjelek-jelekan BRT, tapi ini kita bicara dengan kondisi kualitas pekerjaan. Ini jadi kelemahan yang pertama, satu, di sini nggak, lubangnya nggak ada. Kedua ini, terus kalau kita lihat lagi, sini ada cacat juga nih, walaupun tidak akan pengaruh, tapi ya gimana kalau baiknya pekerjaan itu dilakukan dengan lebih hati-hati lagi ya. Sini. Terus juga di sini ada lagi, ini tutup ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini juga ada cacat juga. Oke, BRT, please tingkatkan kualitas pekerjaan kalian, karena BRT ini nama besar ya. Oke, ini review dari saya untuk headnya. Jadi kelebihannya kita bisa minta kompresi di berapa, itu kelebihan pertama. Namun ada beberapa kekurangan yang rupanya harus kita koreksi juga ke BRT, masalah kualitasnya. Harusnya ini lebih rapi. Oke ya. Ini saya belum coba untuk pasang. Mungkin setelah nanti kita pasang juga kita akan review lagi. Yang berikutnya di sini ada, kelihatan super block dia bilangnya. Oke lah ya. Coba kita cek. Aduh, susah juga keluarinnya. Kita harus belah nih kardusnya. Maaf kalau lama ngongkarnya, karena ini benar-benar unboxing dari awal ya teman-teman.
ya. Jadi di paketan kalau kita beli blok dan headnya kita dapat ini sebagai bonus katanya, per klep dan cardnya untuk ngunci klepnya dari BRT ini. Nanti kita akan coba juga. Kemudian yang kita dapat lagi adalah nih, ring piston. Dia menggunakan Taiwan ring pistonnya. Oke lah ya, kelihatan ya teman-teman, Taiwan. Dan ini adalah yang dibilangnya super blocknya. Oke, kita mau lihat kayak gimana sih super blocknya BRT. Sorry. Kita dapat pin pistonnya juga. Udah komplit ya. Ini saya pakai 58, piston 58, kompresi 10,5. Di sini ada tulisannya, mudah-mudahan kelihatan. Stroke standar kompresi 10,5/1, sesuai dengan permintaan saya. Jadi coakannya pun diatur supaya dapat kompresi 10,5. Oke, kalau dari sisi bloknya saya pikir cukup bagus ya. Ini bloknya. Kemudian ada ini kancing untuk diri pen ya. Mungkin sekian dulu ya. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk dari sisi blok saya tidak menemukan yang kerumahan berarti. Saya cukup puas di sini. Jadi buat teman-teman yang ingin memesan di BRT, monggo silahkan. Di sini tulisannya nih BRT, itu kan 58, kelihatan ya, 58, dan kode serinya ada di situ juga. Cuman memang saya sedikit kurang serak di headnya ya, kerapihannya agak kurang. Kalau ditanya berapa harganya, ini sekitar 3 juta harganya. Dari sisi harga lumayan. Jadi saya tidak menginfluence teman-teman, ayolah beli BRT, enggak. Ini adalah balik lagi ke pilihan teman-teman semua mau menggunakan apa, karena ada beberapa merek yang mengeluarkan juga ya. TDR kalau nggak salah keluarin, Kawahara kalau nggak salah juga keluarin. Cuman saya agak lupa, saya nanti harus cek lagi. Oke, kelemahan kedua adalah masalah waktu. Jadi ini waktu pekerjaan adalah 2 minggu alias 14 hari. Jadi kalau teman-teman perlu cepat ya nggak bisa juga kayaknya. Atau mungkin kalau nego langsung bisa jadi bisa lebih cepat. Tapi ini pengalaman saya bilang, yang saya alami adalah ini memerlukan waktu 2 minggu. Jadi kalau teman-teman yang sabar dan coba pakai head BRT silakan, tapi harus menunggu sekitar 2 minggu gitu ya. Dan juga teman-teman tadi udah lihat dari sisi kualitasnya seperti bagaimana. Saya tidak melebihkan dan mengurangi, ini hanya sekedar koreksi juga bagi tim BRT. Semoga kedepannya BRT lebih bagus lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pesan saya, laki-laki adalah mainannya motor, bukan main perempuan, apalagi mainin istri orang. Semoga teman-teman sehat terus, tetap semangat, tetap giat mencari rezeki supaya kita bisa terus memodifikasi motor Mio kita.